Mas Iqbal, ini Pak Gede sama Muhammad Dengan menggunakan maskapai Turkish Airlines TK56 rute Baku, Jakarta, WNI yang terdiri dari 6 laki-laki dan 5 perempuan ini tiba dalam kondisi aman dan juga sehat. Sementara itu 11 WNI yang terdiri dari pelajar dan pekerja migran tersebut juga merupakan bagian dari total 386 warga Indonesia yang terdaftar di KBRI Teheran. Evakuasi dilakukan bertahap setelah Menteri Luar Negeri meningkatkan level siaga di KBRI Teheran dari level 2 menjadi level 1. Kini pemerintah terus berupaya mengimbau seluruh warga negara Indonesia yang berada di Iran untuk kembali ke Indonesia karena konflik antara Iran dengan Israel masih memanas. Sebelumnya, ketegangan geopolitik yang memanas antara Iran dan Israel mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah cepat untuk melindungi warganya. Proses evakuasi WNI ini dilakukan secara bertahap dalam beberapa gelombang. Evakuasi ini sebagai buntut eskalasi konflik antara Israel melawan Iran ditambah dengan campur tangan Amerika Serikat yang membuat situasi semakin memanas. Sebanyak 97 WNI yang sudah berada di Baku dan dipulangkan bertahap menggunakan pesawat komersial. Sementara itu penyeberangan perbatasan Kapikoe antara Turki dan Iran macet parah saat sejumlah warga Iran keluar dari negaranya pasca serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir. Warga Iran mengangkut barang mereka saat kerumunan orang menuju gerbang perbatasan. Kendaraan dan bus terlibat kemacetan di seluruh area saat siap untuk mengangkut para pengungsi. Sebagian wilayah Iran telah mengalami eskalasi militer yang berbahaya setelah tentara Israel meluncurkan serangkaian serangan udara intensif terhadap fasilitas nuklir dan militer di wilayah Iran sejak 13 Juni lalu. Pemirsa, 4 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan rudal Iran yang menghantam kota Beersheba, Israel Selatan. Serangan ini terjadi setelah gencatan senjata total antara Iran dan Israel digaungkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Inilah serangan rudal balistik Iran ke Beersheba sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump memaksa Iran dan Israel untuk menghentikan serangan dan menyepakati gencatan senjata yang sudah diumumkan sebelumnya. Akibat serangan ini, sejumlah gedung di Beersheba hancur. Operasi penyelamatan berlangsung di Beersheba, Israel Selatan pada hari Selasa setelah serangan rudal Iran menewaskan 4 orang dan melukai puluhan lainnya. Petugas darurat Israel terus menyisir lokasi serangan untuk mengevakuasi warga yang terjebak di antara runtuhan. Petugas berhasil membawa seorang korban selamat di atas tandu melewati reruntuhan. Serangan terjadi pada Selasa pagi, beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggaungkan gencatan senjata total dan menyeluruh antara Iran dan Israel. Selain menimbulkan korban jiwa dan luka, area sekitar kompleks apartemen tersebut juga hancur oleh rudal Iran. Sebelumnya, kota Beersheba juga menjadi sasaran serangan rudal Iran selama 2 hari berturut-turut pada Kamis dan Jumat pekan lalu. Sementara itu, militer Israel menyerang pintu masuk penjara Evin di Teheran, Iran. Israel menargetkan fasilitas militer Iran.
Militer Israel mengklaim telah menyerang sejumlah target strategis di jantung ibu kota Iran, Teheran. Penjara Evin menjadi sasaran bersama dengan beberapa lokasi lain termasuk gedung utama Korps Garda Revolusi Islam dan markas besar sayap paramiliter IRGC. Pasukan keamanan di pusat penahanan Evin dikenal karena catatan panjang pelanggaran hak asasi manusia mereka. Aktivis politik, jurnalis, dan musisi termasuk di antara mereka yang telah dipenjara di fasilitas tersebut. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah dengan serangan terbaru Israel dan Iran. Ia juga menyebut kedua pihak telah melanggar gencatan senjata yang telah ia umumkan sebelumnya. These guys got to calm down. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. All I do is play both sides. I think they both violated it. I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all. And I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see. Ya, pemirsa, tensi panas Iran dan Amerika Serikat terus meningkat setelah militer Amerika Serikat meluncurkan serangan udara mereka ke 3 situs nuklir Iran. Panglima Angkatan Darat Iran, Mayor Jenderal Amir Hatami memperingatkan Amerika Serikat akan menerima balasan atas serangan yang dilakukan ke 3 situs nuklir Iran. Dalam konferensi video dengan para komandan senior Angkatan Darat, Hatami mengatakan pemerintah Amerika Serikat telah melakukan kejahatan terhadap Iran sejak kemenangan Revolusi Islam pada tahun 1979. Hatami mencatat bahwa operasi angkatan bersenjata Iran yang berhasil melawan rezim Israel membuat frustasi musuh. Serangan itu memaksa Israel meminta bantuan Amerika Serikat, pihak utama yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut, dan melibatkannya secara langsung dalam bentrokan dengan Iran. تمامیت ارضی کشور از نظام مقدس جمهوری اسلامی که خود بزرگترین حامی استقلال و تمامیت ارضی کشور هست با تمام قوا دفاع خواهیم کرد، برای پیروزی خواهیم جنگید. ما شهادت رو فیض بزرگ می‌دانیم. Sementara itu, sebuah CCTV di sebuah gedung merekam detik-detik rudal Israel membombardir kawasan Teheran, Iran. Tercatat pada pukul 03:12 dini hari waktu setempat, rudal Israel menghantam sebuah bangunan di Teheran pada Senin lalu. Dampak dari rudal tersebut, pintu ruangan terlepas dan menghantam meja di dalamnya. Kaca dan kursi pun terkena puing-puing bangunan yang hancur terkena hantaman rudal. Serangan ini terjadi sebelum Amerika menyatakan gencatan senjata antara Iran dan Israel. Sementara itu, pemirsa, ratusan warga London, Inggris menggelar aksi unjuk rasa di depan kedutaan Amerika Serikat. Mereka mendesak Amerika Serikat untuk tidak ikut campur dalam perang Iran-Israel. Sejumlah aktivis dan berbagai organisasi lainnya tergabung dalam masa aksi Stop the War di depan gedung kedutaan besar Amerika Serikat di London, Inggris. Dengan mengenakan atribut mewakili negara Timur Tengah, mereka juga membawa spanduk berisikan tuntutan. Menurut salah satu peserta aksi yang merupakan aktivis Iran, menyatakan negosiasi yang dilakukan Amerika Serikat memiliki maksud terselubung. Serangan Amerika Serikat ke Iran merupakan ilegal dan melanggar hukum internasional. Mereka khawatir serangan Amerika Serikat menjadi awal peperangan antara negara pemilik nuklir. Diketahui Amerika Serikat menyerang 3 lokasi pengembangan nuklir Iran dan menewaskan sejumlah ilmuwan nuklir Iran.
Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri iNews malam hari ini. Temukan terus informasi-informasi terbaru kami di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.